Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas program linier dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan lancar dan dengan baik ya. Semoga Allah menerima segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan yang suci ini. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang metode simplex melanjutkan yang minggu lalu. Tapi hari ini kita akan berikan kasusnya khusus untuk kasus yang maksimum tidak baku, gitu ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana untuk kasus yang maksimum baku, hari ini yang tidak baku. Jadi minggu lalu tidak saya khususkan judulnya metode simplex kasus maksimum baku, karena memang yang minggu lalu itu kan mulai awal semuanya ya. Jadi metode simplex itu seperti apa, kemudian bentuk kanonik, kemudian tabel simplex, bagaimana cara mengisi tabel simplex, aturan-aturan penyelesaian dalam metode simplex, dan juga langsung contoh kasus untuk yang pertama adalah maksimum baku. Nah, hari ini yang kita bahas adalah contoh kasus untuk yang maksimum tidak baku. Nah, ada sedikit perbedaan dari yang kemarin ketika kasusnya maksimum baku. Nah, materi ini kalau Anda cermati nantinya materi yang minggu lalu dan minggu ini, jadi pertemuan 6 dan 7 ini adalah dua materi yang bisa dikatakan benar-benar merupakan basic dari apa yang nanti akan kita jalani selama 1 semester ke depan gitu. Jadi kalau ada yang kurang paham, silakan videonya diulang-ulang ya, silakan video diulang-ulang. Karena memang benar-benar akan menjadi basic dua ini gitu ya. Saya masih tetap menggunakan patokannya bukunya Pak Mariono. Jadi kalau Anda misalkan belum punya resource bukunya Pak Mariono, boleh minta tolong teman yang punya untuk ya difotoin sementara gitu, atau pinjam buku ke kakak tingkat misalkan, dan gimana upayanya lah ya. Kalau saya tetap pakai bukunya Pak Mariono, atau kalau memang Anda nggak punya sama sekali ya, bisa dengan menyimak video ini dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, insya Allah bisa terbantu ya. Semoga saya bikinkan video ini tujuannya adalah untuk membantu Anda bisa memahami bagaimana sebenarnya runtutan prosedur yang dilakukan di metode simplex gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materinya. Baik, ini rincian materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah memahami kasus maksimum tidak baku. Jadi yang dimaksud tidak baku itu seperti apa gitu, apa bedanya dengan yang baku, nanti kita akan cek. Kemudian memahami peubah semu, apa itu peubah semu gitu. Ini istilah yang baru kan. Kalau yang minggu lalu kita ketemu istilah peubah slack dan surplus, atau bisa dikatakan ada buku yang hanya menyebutkan peubah slack saja, atau bisa kita ambil secara umum dia kita sebut peubah pengetat saja. Kalau pengetat itu kurang dari lebih dari bisa berlaku lah ya gitu ya, peubah pengetat. Kalau sekarang kita akan kenalan nanti dengan peubah semu. Apa bedanya dengan yang kemarin, nanti kita lihat. Kemudian memahami penyelesaian kasus maksimum tidak baku dengan menggunakan metode simplex gitu ya, dengan menggunakan metode simplex. Baik, langsung yang pertama kita cek dulu apa perbedaan antara kasus maksimum baku dengan maksimum tidak baku. Yang pertama, suatu masalah PL disebut kasus maksimum baku jika fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Jelas ya, kalau minimumkan gitu berarti jelas bukan ya. Kasusnya maksimum dulu. Kemudian, semua fungsi kendalanya adalah kendala yang bertanda kurang dari sama dengan. Ingat, ini semua. Saya garis bawahi, semua fungsi kendalanya adalah fungsi yang bertanda kurang dari sama dengan. Tapi dengan catatan bahwa jelas di sini ini yang saya maksudkan adalah kendala yang aktif, yang biasa. Kita mengesampingkan dulu yang kita sebut sebagai kendala tak negatif gitu. Kalau kendala yang tak negatif, kendala yang non negatif itu kan sudah jelas ya, otomatis gitu, kayak otomatis pasti muncul gitu. Dan kalau Anda perhatikan di pertemuan ke-6 kemarin, pada saat kita mengerjakan masalah PL menggunakan metode simplex, kita sisihkan sebentar yang kendala non negatif. Jadi sementara kita tidak masukkan di perhitungan simplex gitu. Di sini juga seperti itu ya. Mempertimbangkan dia itu maksimum baku atau tidak, itu kita kesampingkan dulu si kendala tak negatif. Jadi kalau
kendalanya lainnya itu semuanya adalah kurang dari sama dengan, berarti dia maksimum baku. Contohnya kayak yang di pertemuan ke-6. Sebaliknya, jika dalam suatu masalah PL fungsi tujuannya itu menentukan nilai maksimum, tapi tidak semua kendalanya adalah kendala yang bertanda kurang dari. Jadi boleh campuran gitu ya, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari gitu. Jadi enggak semuanya kurang dari sama dengan gitu. Maka kasus tersebut disebut sebagai kasus maksimum baku. Ingat, saya garis bawahi tidak semua. Bukan berarti semuanya harus lebih dari sama dengan, bukan ya. Jadi tidak semua. Jadi boleh campuran. Itu maka kita sebut sebagai dia kasus maksimum tapi tidak baku gitu. Hanya itu saja ya perbedaannya. Nah, tetapi ada catatan bahwa karena di sini di kasus maksimum baku itu kita melibatkan kendala yang lebih dari sama dengan, maka ada perlakuan khusus yang harus diberikan gitu ke dalam metode simplex karena kita menggunakan kendala lebih dari gitu. Nggak bisa kita cuman pakai pengubah pengetat aja gitu. Nah, perlakuan khususnya adalah nantinya akan ada penyisipan peubah semu di samping peubah pengetat. Ini harusnya di spasi ini ya semua. Di samping peubah pengetat. Jadi ya di samping, maksudnya kalau kita artikan selain gitu juga bisa sih. Di samping peubah pengetat itu maksudnya selain peubah pengetat gitu ya. Terus peubah semu ini nanti peubah semu ini biasa kita notasikan dengan A kecil. Jadi sebagai singkatan dari artificial gitu ya. Otomatis kalau misalkan nantinya ternyata peubah semuanya ada banyak, ya tinggal kita kasih A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemarin kan kita sudah menyepakati bahwa kalau peubah pengetat itu kita pakainya S aja ya. Jadi mewakili slack dan surplus, jadi pokoknya pakai S aja nanti, S1, S2, S3 dan seterusnya. Kalau peubah semu nanti kita pakai A1, A2 dan seterusnya ya. Kita sepakati supaya enak nanti kita belajarnya gitu ya. Nggak harus, cuman mending kita sementara ini kita seragamin dulu ya. Nah, kalau ternyata di fungsi kendala itu ada perubahan gitu, seperti kemarin kan kalau kita nambahin slack atau nambahin S di kendala, pasti fungsi tujuannya kan juga harus berubah kan. Kita menambahkan 0S kan kemarin ketika di fungsi tujuan, maka di sini kalau kita menambahkan peubah semu berarti fungsi tujuannya juga harus menyesuaikan. Nah, pada fungsi tujuan peubah semu ini nanti akan diberikan koefisien M. Jadi bukan 0. Kalau slack kemarin kan kita koefisiennya kan 0. Kalau di sini peubah semu nanti akan kita berikan koefisien M. Di mana M ini adalah bilangan negatif yang nilainya sangat besar. Ini kok typo. Bilangan negatif yang nilainya sangat besar. Jadi negatif yang sangat besar gitu, kayak misalkan min 1 juta gitu maksudnya. Jadi min tapi yang sangat besar gitu, kita nggak tahu berapa. Jadi min yang nilainya pokoknya sangat besar. Dan biasanya di buku-buku kita sebut ini sebagai the big M. Ada juga yang menyebut metode big M, macam-macam sih. Kalau saya ya menyebut big M aja. Artinya kita koefisiennya itu adalah bilangan negatif yang negatifnya itu sangat besar. Negatifnya sangat besar gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat sekalian di contoh gitu. Yang pertama, perhatikan benar-benar ya. Saya tetap ambil contoh ini dari bukunya Pak Mariono. Kita pakai ini. Tentukan X, Y, Z tak negatif. Ini sudah diwakili ya, yang kendala tak negatifnya ditulis seperti ini. Tak negatif yang memenuhi kendala ini dan ini. Memaksimumkan F sama dengan min 8X plus 6Y min plus 8Z. Ini sudah bisa kita lihat kendala yang dipakai kan dua ini kendala aktifnya. Maksudnya kendala yang selain non negatif kan ini ada dua. Dan di sini ini ternyata satunya berkendala kurang dari sama dengan, satunya lebih dari sama dengan. Berarti kan jelas dia tidak baku. Sininya fungsi tujuannya maksimum, berarti ini adalah maksimum tidak baku gitu ya. Kalau kita ubah ke bentuk yang kemarin, nah kita akan menyisipkan dua peubah pengetat S1 dan S2 sehingga diperoleh bentuk kanonik seperti ini. Masih ingat ya bahwa kalau dia itu kendalanya kurang dari sama dengan, berarti slacknya atau peubah pengetatnya bertanda plus. Kenapa? Karena kita perlu menambahkan sesuatu di sini supaya tandanya berubah menjadi sama dengan. Beda dengan yang lebih dari sama dengan. Karena di kendala lebih dari sama dengan berarti
dia kondisinya surplus atau kelebihan, maka yang kiri harus dikurangi dengan sesuatu supaya dia ini tandanya berubah menjadi sama dengan gitu ya. Jadi hati-hati, ingat kalau peubahnya kurang kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti kita menambahkan variabel pengetatnya atau peubah pengetatnya tandanya plus. Sedangkan kalau lebih dari sama dengan, si S-nya atau slack-nya atau pengetatnya dia bertanda negatif. Ini nanti akan sangat ngaruh. Kalau Anda salah memasukkan semuanya dianggap positif, nanti otomatis OBE-nya tidak akan jalan. Gitu ya. Ini harus berhati-hati. Karena ini nanti nilainya adalah -1 kalau masuk di tabel simplex. Dengan begini, berarti karena peubah pengetatnya kita ada 2, maka kita juga menambahkan komponen di fungsi kendala 0S1 plus 0S2. Ingat, di fungsi kendala sini ini tidak ngaruh apakah S-nya di sini positif atau negatif di sini ini, itu nggak ngaruh sama sekali ke sini. Sama-sama tetap plus 0 dan plus 0. Toh kalau dikalikan juga sama-sama 0 ya kan? Gitu ya. Jadi di sini ini plus 0S1 plus 0S2. Maka kalau ada yang tanya lagi, Bu, kenapa di sini ini plus 0S2 tapi di sini min S2 tapi di sini kok plus 0S2, kenapa nggak min 0S2? Berarti dia tidak menyimak penjelasan yang barusan. Ya, jadi nggak ada ngaruhnya sama sekali. Kita supaya seragamkan pakainya plus 0S1 plus 0S2 saja. Nah, ternyata kalau ini kan bentuk kanonik yang kayak kemarin ya. Ternyata kalau seperti ini nanti thread. Nah, penjelasannya kalimatnya seperti ini di bukunya Pak Mariono. Bentuk ini tersusut bagi S1 dan S2, tapi penyelesaian basis PB yang bersesuaian akan berbunyi 0012 min 4. Jadi tidak layak karena memuat nilai negatif untuk S2. Nah, kalimat ini kalau Anda perhatikan barangkali ada yang tidak paham kenapa ada bentuk tersusut. Bentuk tersusut itu maksudnya bentuk yang sudah masuk di tablo simplex. Bagian awal itu di tablo simplex lah pokoknya. Ketika sudah masuk tablo simplex berarti kan kita masukkan ke tablo awal kan. Nah, di tablo awal Anda kan melihat nilai bisa melihat variabel mana yang duduk di basis, kemudian nilainya berapa gitu kan ya. Nah, ketika tablonya itu belum optimum, maka penyelesaiannya kita sebut sebagai penyelesaian basis. Jadi levelnya baru penyelesaian basis, belum menjadi penyelesaian optimum. Kalau kita kemarin kan yang dicari terakhir kan yang PO kan, penyelesaian optimum kan. Nah, ketika dia itu belum optimum, maka statusnya saat itu penyelesaiannya disebut penyelesaian basis. Jadi, ketika kita masukkan pertama di tablo simplex, itu pasti yang duduk pertama di basis adalah nanti yang duduk di basis adalah ini S1 S2. Tapi karena di sini S2-nya negatif, maka di dalamnya situ kan bernilai -1. Nah, -1 ini kan berarti belum menjadi satu utama, ya kan? Bukan satu utama toh. -1 itu karena dia bukan satu utama, jelas dia berarti belum sampai optimum. Dan juga kalau dia itu -1, maka nanti sebelah kirinya nilai B-nya dia akan bernilai -4 gitu jadinya. B-nya jadi -4. Nah, ini dia berarti penyelesaian belum optimum, disebut sebagai penyelesaian yang tidak layak karena dia memuat nilai negatif untuk S2. Padahal kan kita tahu di sini kan menentukan X, Y, Z, S1, S2 tak negatif. Sedangkan di sini S2-nya masih tak negatif. Masih negatif ya, ada -4-nya. Jadi bisa dikatakan dia tidak layak gitu. Kalau ini tidak ditangani, maka terus ke bawah pun tidak akan pernah selesai gitu. Setelah melalui berbagai cobaan ya oleh para ilmuwan yang terdahulu, maka berarti kuncinya di sini ternyata kita perlu perlakuan khusus gitu. Nggak bisa ternyata kalau cuman pakai
min S2 saja gitu. Kita perlu menambahkan yang disebut sebagai peubah semu. Nah, kasusnya seperti ini. Supaya tablo awal sudah memuat PB yang layak, maka persamaan kedua disisipkan lagi satu peubah A, peubah semu. Karena dia kendalinya lebih dari sama dengan untuk mengatasi yang bagian min di sini ini tadi. Karena kalau min ini dibiarkan, maka dia akan terus membuat penyelesaiannya atau B yang sebelah kanan ada yang bernilai negatif gitu. Jadi kita harus tambal nih gitu kasarnya. Tambalnya tapi jangan dengan S lagi, bulat dong nanti. Kita tambahkan dengan peubah semu. Peubah semu. Jadi namanya A. Enggak dinamai A1 atau A2 karena memang cuma ada satu ini ya kan kita nggak usah nomori gitu. Kalau ada dua baru A1 A2. Karena di sini yang baris pertama nggak perlu ditambahin apa-apa, maka peubah yang kedua aja yang ditambahkan dengan plus A gitu. A-nya juga otomatis dia bernilai lebih dari sama dengan 0 atau tak negatif gitu. Nah, sebelum A disisipkan, kendala 2 sudah berbentuk persamaan, yaitu yang tanda persamaan 2 yang seperti ini. Tapi sesudah A masuk, yang persamaan 2 petik, ini maksudnya, dia masih berbentuk persamaan lagi. Nah, berarti hal ini hanya mungkin terjadi jika nilainya A adalah 0. Jadi nanti nilainya A ini tujuannya terakhir dia harus tetap bernilai 0. Maka A seperti ini diberi nama peubah semu atau artificial variable. Jadi nanti tujuannya A ini ditambahkan tapi untuk dihilangkan kembali gitu. Jadi dimasukkan tapi untuk dihilangkan kembali pada akhirnya tujuannya. Jadi kita sebut peubah semu saja karena ya perannya hanya membantu supaya S2 itu berjalan gitu. Nah, sebagai akibat timbul syarat perlu supaya soal asli mempunyai PO. Nah, jadi syaratnya adalah nanti di bagian terakhir tabel optimum peubah semu A ini harus bernilai 0. Kalau A-nya belum bernilai 0 berarti ada yang salah tuh di situ gitu. Dan jelas dia kalau A-nya belum 0 berarti dia belum optimum gitu ya. Yang ini diingat-ingat. Kemudian kalau di bukunya Pak Mariono diberi penjelasan lebih lanjut, hal ini berarti bahwa masuknya A ke dalam susunan hanya sekedar sebagai katalisator supaya algoritma simplex dapat berjalan sebagai usaha supaya A segera bernilai 0, maka disusunlah fungsi sasaran baru dengan bentuk F bar sama dengan F lama ya dikurangi M kali A. Dengan M adalah bilangan positif yang cukup besar. Jadi berarti ini salah ya. Sebentar saya cek dulu yang tadi. Berarti ini ketika di sini ini berarti bilangan positif yang nilainya sangat besar. Sebentar biar saya larat dulu. Oke, jadi M itu bilangan positif yang nilainya sangat besar atau kita sebut sebagai big M. Nanti kalau kena min seperti yang di kasus ini tadi maksimum baku peubah semu yang ini, karena kena min berarti dia nanti akan menjadi bilangan negatif yang sangat besar gitu ya. M-nya sendiri bilangan positif yang besar. Kita nggak usah mengklaim atau mencari M ini berapa karena memang tidak digunakan, nanti tetap akan hilang. Jadi kalau nanti kena negatif ini berarti dia nanti akan menjadi M negatif yang sangat besar gitu ya. Jadi min MA, kalau di fungsi tujuan kita tambahkan min MA, jadi nanti dia harus hilang gitu. Nah, fungsi tujuan yang baru F bar itu adalah min 8x plus 6y. Nah, jadi seperti ini F barnya. F bar yang baru itu nanti lengkapnya, kalau ini bentuk kanonik yang sudah benar ya, kanoniknya ini, kemudian fungsi tujuannya yang baru ini. Min 8x plus 6y plus 8z sama dengan 0s1 plus 0s2 min MA. Jadi ingat, hati-hati di bagian ini, yang ini 0 dan 0-nya kita kasih tanda positif, kalau di sini kita kasih tanda min MA. Sebenarnya ini cuma kesepakatan sih, karena toh tetap penyelesaian akhir dalam kasus real ya tetap yang kita ambil X, Y, Z-nya kan ini cuma peubah gitu ya.
Dengan demikian diharapkan bahwa A segera keluar dari basis karena koefisien ongkosnya negatif besar. Ini loh. Jadi koefisien ongkosnya negatifnya sangat besar sehingga A-nya harus keluar dari basis. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini penjelasan lanjutannya. Jadi dengan kondisi peubah semu sudah disisipkan seperti ini ke dalam kendala, maka nanti ketika kita masukkan ke tablo, maka untuk yang tahap awal dia sudah memuat penyelesaian layak basis. Jadi PLB itu penyelesaian layak basis. Memang saya di awal kemarin tidak menjelaskan detail perihal apa itu penyelesaian layak basis, penyelesaian tidak layak basis, penyelesaian optimum gitu, karena memang khawatir membingungkan. Artinya apa? Intinya pokoknya kalau penyelesaian yang dia itu belum optimum ya berarti belum optimum gitu. Nah, yang penyelesaian yang belum optimum itu kita sebut sebagai penyelesaian yang layak basis tapi belum optimum gitu aja. Nah, kalau tadi kita tidak tambahkan dengan plus A, maka dia masih penyelesaiannya itu belum layak basis gitu. Kalau sudah kita tambahkan dengan plus A, berarti nantinya di baris kedua ini dia sudah memuat satu utama gitu akhirnya. Dengan akhirnya dia sudah memuat satu utama, maka berarti sekarang dia di baris kedua itu sudah ada satu utamanya dan sisi atau ruas sebelah kanannya di B di hasil itu sekarang dia sudah memuat bilangan yang positif, bukan lagi min 4 tapi dia menjadi 4 karena yang duduk di basis bukan lagi S2 tapi yang duduk di basis adalah si A ini. Kenapa? Karena A-nya memuat satu utama. Kalau yang tadi ketika di slide sebelumnya ketika masih seperti ini, nah ini saat ini karena nggak ada pilihan lain, maka yang duduk di basis kan S2, padahal S2-nya dia bernilai min 1 dan min 1 itu bukan satu utama, jadi semuanya tidak layak basis gitu. Tapi kalau sudah ini ada seperti ini, berarti variabel semu inilah yang nantinya akan menduduki sebagai basis. Kenapa? Karena dia koefisiennya 1. Di sini kan atasnya kan nggak ada variabel semu nih, berarti kan atasnya 0. Jadi 01 dia yang berkedudukan sebagai basis karena punya satu utama gitu. Dengan demikian dia jadi membuat ruas kanannya itu tidak lagi menjadi negatif gitu. Jadi S2-nya bernilai 0, nanti A-nya bernilai 4. Jadi basis pertama S1, basis keduanya A, bukan lagi S2 gitu. Maka ini kita sebut sebagai penyelesaian layak basis gitu. Belum sampai optimum tapi sudah layak basis. Jadi layak untuk diteruskan gitu kasarnya, layak untuk dilanjutkan algoritma simpleksnya gitu ya. Nanti akan terlihat di tabel panjang. Kalau Anda melihat tabelnya sebenarnya kelihatan. Nanti coba saya jelaskan. Nah, ini ya misalkan kalau Anda lihat ini yang tadi yang disebut sudah layak basis itu yang saya sebut ruas kanan itu yang ini loh maksudnya. Nah, jadi yang ini kan 12 ini kan diperoleh dari ruas kanannya kan, ini nilainya 4. Nah, ini yang kita sebut sebagai basisnya karena dia harus punya satu utama. Tadi kalau kita tidak tambahkan satu utama, berarti baris kedua ini dia tidak punya satu utama karena di sini S2-nya nilainya adalah 0 min 1. Harusnya kalau dia satu utama nilainya adalah 01 ya kan, karena nggak ada kita tambahkan dia peubah semu sehingga baris kedua ini dia sudah punya satu utama. Dan di sini yang duduk di sini bukan S1 lagi, tapi yang duduk di sini adalah si A karena dia yang memiliki satu utama gitu. Jadi peubah semu ini perannya sudah perannya sudah bisa mengcover si S2 yang tadi kurang berdaya ini karena min 1 gitu. Jadi ini tablo awalnya. Kemudian pertama, karena kita melibatkan peubah semu di dalamnya, maka untuk yang pertama kali ketika kita mengecek apakah tablonya itu sudah optimum apa belum, itu yang pertama
sebelum mengecek ZJ min CJ, kalau kemarin kan patokannya ZJ min CJ ya, masih ingat gak ya? Nah, kalau kemarin patokannya ZJ min CJ, yang ini pertama sebelum kita mengecek ZJ min CJ-nya, kita harus cek dulu apakah masih ada peubah basis peubah semu yang duduk di basis gitu. Kalau nanti peubah semunya semakin banyak ya otomatis berarti kita harus mengeluarkan semuanya gitu. Kalau masih ada yang peubah semu duduk di basis berarti dia belum optimum, karena saya mengutip dari argumen yang ini, diharapkan A segera keluar dari basis karena koefisien ongkosnya negatif besar. Jadi patokan pertama adalah mengeluarkan si peubah semu. Jadi A-nya kalau masih duduk di basis berarti belum optimum. Ini ya, duduk di basis tuh di sini posisinya. Jadi ini adalah basis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si A ini peubah semu masih duduk di basis. Jadi kita katakan dia belum optimum, perlu perbaikan. Karena A-nya itu diharuskan dia keluar dari basisnya, karena koefisien ongkosnya negatif besar gitu ya, negatif yang sangat besar gitu maksudnya. Oke, kita mulai seperti biasa, perbaikan yang pertama. Masih ingat urutannya? Pertama, tentukan dulu kunci yang pertama. Kunci yang pertama adalah kolom kunci. Nah, kunci yang pertama, kolom kunci, memilihnya adalah, sorry ini sudah ada garisnya karena ini saya scan dari buku saya ya, dan buku saya sudah tercoret-coret, tidak bisa dihapus. Barangkali ada yang punya tahu link di mana membeli buku yang baru, punya Pak Mariono yang baru, boleh saya dibagi info. Karena buku saya sudah penuh coretan juga. Seperti yang kemarin, kita akan memilih ZJ min CJ yang nilainya paling kecil. Jadi kita milih ZK min CK. Di antara ini kita pilih nilai paling kecil, atau kalau kita lihat dari tabel, kita pilih nilai ZJ min CJ yang paling kecil. Ingat, M itu kan bilangan positif yang sangat besar. Jadi kalau kita kasih tanda negatif, berarti dia bilangan negatif yang sangat besar lah. Di antara ini kan kita memilih ZK min CK kurang dari 0 yang paling kecil. Lah ini kan kalau dilihat kan 6M min 6. M itu bilangan positif yang sangat besar, dikalikan 6 masih positif. Kalau cuma dikurangi 6 kan masih tetap positif kan, karena M ini kan besar sekali nilainya gitu. M bilangan positif yang sangat besar, kalau dikurangi 8 ya masih positif lah ya kan. M ini juga bilangan positif yang sangat besar, berarti mana yang paling kecil? Ya ini. Kenapa? Karena dia ini negatif 2M plus 8 gitu. Kalau kita masukkan setelah dari ini kan seperti kemarin ya, kita masukkan koefisien teknisnya di sini, kemudian ini koefisien ongkos di atas, basis, koefisien ongkos, terus kita kalikan mendatar ya kan. Karena ini pengalinya 0, berarti kan baris pertama sudah tidak perlu diperhatikan karena 0 kali 1 tetap 0 dan seterusnya. Tinggal baris kedua kan, berarti min M kali 2 dapatnya min 2M. Min M min 6, kalau dikalikan berarti kan 6M dan seterusnya. ZJ min CJ berarti kan ini dikurangi yang atas. Nah, karena yang atas ini koefisien ongkosnya adalah min 8, berarti jadinya adalah min 2M plus 8. Lah ini kan M-nya kan positif yang sangat besar, dikalikan min 2. Jadinya dia sebaliknya malah menjadi negatif yang sangat besar. Kalau cuma ditambah 8, ya dia masih bernilai negatif gitu. Sehingga ini kita putuskan sebagai ZJ min CJ terkecil. Jadi yang saya kasih tanda kuning ini kita anggap sebagai kolom kunci, dengan X-nya ini nanti yang akan masuk menjadi variabel basisnya gitu. Variabel basisnya masih tetap ya, yang bagian ini sama kayak kemarin. Selanjutnya untuk memilih kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah baris kunci. Nah, untuk memilih baris kunci, ingat kita harus hati-hati, kita memilih RI yang terkecil, dengan catatan kita harus melihat bahwa yang kita pilih adalah
nilai di kolom kuncinya dia bernilai positif. Kalau tidak positif nggak usah dipilih ya. Dan kebetulan di sini kita lihat kolom kuncinya nilainya 1 dan 2, dua-duanya positif, berarti dua-duanya memungkinkan untuk dipilih. Tinggal cari mana yang terkecil. Nah, ini 12 dibagi 1, 12, 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 ini adalah komponen RI terkecil, sehingga baris kedua adalah baris yang akan kita pilih sebagai baris kunci. Karena baris kunci ada di sini, berarti 2 ini akan menjadi elemen kunci. Masih ingat? Tugasnya elemen kunci adalah dia nanti harus diubah menjadi 1 utama. Berarti nanti atasnya ini harus berubah menjadi 0. Ya, berarti dari sini karena kita bisa melihat pertukaran kolom dan basis, kita bisa lihat bahwa nanti X ini akan menggantikan A ada di sini. Jadi A-nya didepak keluar. Jadi X yang nanti akan duduk di sini dan min M akan digantikan oleh min 8. Gitu ya. Ini elemen kunci. Nanti akan diubah menjadi 1 utama. Oke, seperti kemarin saya jajarkan langsung antara tabel pertama dan tabel kedua. Kalau di bukunya Pak Mariana kan langsung disambung ke bawah ya, enak sekali dilihatnya. Kalau ini karena saya perlu menyajikan satu persatu ya, saya crop aja. Masih ingat tadi peubah yang akan keluar dari basis adalah A. Dan A ini nilainya, ini kebablasan ya sampai bawah merahnya. Sebentar. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ini bisa dilihat bahwa A ini nilainya adalah 01. Nantinya kita akan mengubah si X ini tadi, si kolom kunci, dia harus berubah menjadi 01. Nah, Anda bisa lihat berubah menjadi 01. Jadi X-nya ini nanti akan berubah, X-nya dipindah ke sini. Kemudian min M ini otomatis akan kita ganti dengan min 8 karena menyesuaikan ya. Dan ini elemen kuncinya kita akan ubah dia menjadi 1. Bagaimana OBE-nya? Seperti kemarin. Yang pertama, ingat OBE itu kita mulai dari si elemen kunci. Bagaimana elemen kunci ini dia bisa menjadi 1. Kemudian baru kita kerjakan baris kuncinya ini. Kalau baris kunci sudah beres, barulah kita ngotak-atik baris yang satunya. Nah, supaya ini menjadi 1, baris kedua baru atau baris kedua yang saya kasih tanda bar, B2 bar sama dengan setengah dari B2 yang lama. Jadi B2 yang baru sama dengan setengah kali 2. Jadinya di sini dia sudah berubah menjadi 1. Yang lainnya mengikuti. Setengah kali min 6, min 3. Setengah kali min 1, min setengah. Setengah kali 0, 0. Setengah kali min 1, min setengah. Setengah kali 1, setengah. Ini ya, jadi lihat baris ini sama lihat baris ini. Selanjutnya, untuk baris pertama, ingat karena ini harus jadi 1 utama, berarti angka 1 di atasnya ini harus menjadi 0. Kita ngotak-atiknya pakai B2 yang baru. Jadi pakai B1 yang lama dan juga pakai B2 yang baru. Jangan pakai B2 yang lama, nanti bulat kayak susur. Enggak nyampe-nyampe. Jadi karena di sini 1 dan di sini baris kedua baru itu juga sudah 1, berarti B1 yang baru adalah B1 lama dikurangi B2 yang baru gitu ya. Jadi 1 dikurangi min 3 jadinya 4. 1 dikurangi min 3 jadinya 4 dan seterusnya ya. OBE-nya jadilah ini. Kemudian setelah itu kita hitung komponen pelengkapnya ZJ, SRED dan seterusnya ini. Ketemu Z-nya min 16. ZJ min CJ 0, 18 min 4 dan seterusnya M min 4. Dari sini kita bisa cek dulu. Ternyata masih ada nih ZC min CJ yang nilainya kurang dari 0. Jadi bisa dikatakan tabel belum optimum. Kenapa yang mana? Ini masih ada min 4 gitu kan. Kalau M min 4 ini kan M kan bilangan positif, nilainya besar sekali, dikurangi 4. Masih positif lah ya kira-kira gitu. Jadi unsur yang paling kecil ini min 4 ya, karena tabelnya dia belum optimum. Ingat prinsipnya optimum adalah kemarin untuk kasus maksimum patokannya adalah ZC min CJ semuanya harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Nah, karena masih ada yang benar negatif berarti belum optimum, perlu perbaikan ya, perlu perbaikan gitu. Oke, sekarang kita masuk perbaikan kedua. Kembali kita menggunakan prinsip kunci 1.
Nah, yang terkecil adalah min 4. Berarti ini akan menjadi kolom kunci. Nah, setelah ini menjadi kolom kunci, kemudian berarti Z ini nanti akan masuk ke dalam basis. Mana yang akan digantikan? Apakah S1 ataukah X yang digantikan oleh Z? Nanti kita pilih dengan menggunakan baris kunci ya. Jadi ini nanti yang akan masuk sebagai variabel basis. Selanjutnya, untuk memilih baris kunci, maka kita menggunakan RI yang terkecil dengan catatan kolom kuncinya, unsur kolom kuncinya harus positif. Nah, kita cek dulu. Ini loh kolom kuncinya, ada 2. 5/2 sama min setengah. Karena dikatakan unsur kolom kuncinya itu harus positif, berarti baris kedua ini sudah jelas tidak bisa dipilih. Langsung dicoret aja, nggak usah dihitung 2 dibagi min 1/2 berapa, nggak usah, langsung disilang aja atau di strip kayak ini. Nggak usah dihitung ya, di strip atau disilang. Saya lebih senang disilang sebenarnya. Disilang, wes nggak usah dilihat lagi lah, karena dia kendalanya cuma 2 dan cuma ada 2 baris dan ini sudah tidak mungkin dipilih, berarti jelas barisnya kita akan memilih baris pertama untuk menjadi baris kunci gitu ya. Jadi jelas 10 dibagi 5/2 adalah 4. Ya sudah, ini yang akan kita pilih menjadi RI terkecil baris kunci ya. Ini baris kuncinya. Gitu. Yang ini sudah jelas tidak bisa dipilih ya, yang ini. Oke, setelah ini dipilih menjadi baris kunci, berarti 5/2 adalah elemen kunci. Nantinya si 5/2 ini akan diubah menjadi 1 utama gitu ya, ingat. Jadi ini prosedurnya masih sama kayak kemarin. Selanjutnya ini tabel kedua dan tabel ketiga saya jejerkan sekalian. Ini tadi kolom kuncinya, 5/2 sebagai bintang atau sebagai elemen kunci akan berubah menjadi 1 ya. Dan variabel yang diganti adalah S1. Ingat, S1 itu ada di sini, nilainya 10. Berarti kita akan mengubah bagaimana caranya supaya Z ini dia akan berganti nilainya menjadi 10. Kita bikin operasi supaya dia menjadi 1 dan 0. Yang menggantikan adalah Z ya. Duduk di sini adalah Z, berarti ininya menyesuaikan karena koefisien ongkosnya Z itu 8, berarti sini ikut 8. OBE-nya seperti apa? Untuk menghasilkan dari kiri bisa jadi gambar yang kanan ini. Jadi sekali lagi diingat bahwa OBE itu berangkatnya dari si elemen kunci. Jadi elemen kunci dulu yang diperhatikan, nanti kemudian barisnya satu baris ini menyesuaikan. Nah, di OBE berarti baris pertama ini supaya dia menjadi 1, maka saya akan mengalihkan dengan 2/5. Kan dicoret-coretkan jadi 1 kan ya. Selanjutnya berarti nanti teman-temannya dalam satu baris semuanya akan dikalikan dengan 2/5. Jadi 4 kali 2/5 ini 8/5 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. 10 dikalikan 2/5 dia BI-nya menjadi 4 berarti sekarang gitu ya, dan seterusnya. Silahkan dicek, mungkin ini agak kecil nggak kelihatan, cek di buku ya. Selanjutnya untuk baris kedua adalah bagaimana caranya kita bisa membuat min setengah ini menjadi 0. Nah, di situ kan tertera di sini kan setengah, min setengah ya ini. Min setengah berarti supaya dia menjadi 0, kita bisa bikin operasi B2 yang baru itu sama dengan B2 lama ditambah setengah kali B1 yang baru. Karena B1 yang baru kan sudah 1, berarti setengah kali 1 setengah. Jadi setengah, min setengah ini kita tambahkan dengan setengah dari sini, jadinya dia nilainya adalah 0. Terus yang lain nanti mengikuti gitu ya. Jadi patokannya selalu lihat di kolom kuncinya kalau yang belum bisa OBE ya. Jadi kemudian kita bisa lihat ini sudah berubah, berarti menjadi 0, dari 0 ini berubah menjadi 8 karena Z-nya sudah masuk. Kemudian ZJ-nya kita tinggal melihat dari atas, hati-hati karena ini tidak 0, ini juga tidak 0, berarti harus kita kalikan semua satu persatu. Cara membacanya 8 kali 0 ditambah min 8 kali 1 dijumlah ke bawah, jadinya min 8. 8 kali 8/5 ditambah min 8 kali min 8/5, Anda boleh pakai kalkulator di bagian ini, ketemunya adalah 152/5. 8 dikali 1 ditambah min 8 kali 0 berarti 1 dikurangi
8 ditambah 0, 8 dan seterusnya. ZJ min CJ operasikan dengan yang di atas. Nah, operasikan dengan yang di atas, ketemunya seperti ini. Z-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mengecek sudah tidak ada lagi ZJ min CJ yang nilainya kurang dari 0. Semuanya sudah positif. M ini kan positif toh. Nah, gitu, maka kita simpulkan tabelnya sudah optimum dan iterasinya berhenti. Nah, karena iterasinya sudah berhenti, kita tinggal lihat hasilnya. Berarti kita tinggal tarik apa yang duduk di basis. Oh, Z nilainya adalah 4. Ini ada X, nilainya juga 4. Karena yang duduk di basis cuma 2 ini, berarti ini yang ada nilainya. Lainnya ya 0. Y2 0, S1 0, S2 juga 0. A-nya bagaimana? A-nya juga otomatis bernilai 0 karena A-nya sudah tidak ada di basis. Jadi kalau kita mengecek, sekali lagi kita harus cek apakah tabelnya sudah optimum dan ininya semua variabel semua sudah keluar apa belum. Kalau nanti ada pertanyaan, Bu gimana kalau misalkan sini sudah optimum tapi di sini masih ada pengubah semu yang nyangkut di sini. Nah, itu nanti akan ada jenis kasus khusus yang tersendiri gitu ya. Jadi ini sudah optimum tapi kok di sini masih ada ya Bu peubah semuanya gitu. Sudah dicek semuanya. Sudah benar, sudah. Oh, berarti dia masuk di kasus yang khusus, nanti jenisnya ada lagi beda gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk yang contoh ini. Kita tinggal ambil kesimpulannya. Kita masukkan kembali ke persamaan. Ketemunya adalah 0 gitu ya. Dari sini pun sudah kelihatan kan kalau Z-nya ini dia memang bernilai 0. Jadi nilainya ternyata nilai maksimumnya ya 0 gitu. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini contoh yang ada di bukunya Pak Mariono. Perlu berhati-hati karena kita pakai peubah yang bertanda lebih dari, sehingga nanti kalau misalkan Anda ketemu kasus yang seperti saya bilang, maka Anda bisa mengecek kembali perhitungan OBE-nya, barangkali ada yang salah. Kalau sudah dibenar dan dicek dan sudah benar semua, berarti nanti mungkin dia akan masih masuk kasus khusus gitu. Latihan dulu aja ya, kita latihan dulu aja. Di sini untuk latihan mandiri Anda boleh coba-coba soal bebas sebenarnya ya, yang penting masuk kriteria yang tadi itu, atau bisa pakai ikut panduan ini, bukunya Pak Hardi Suyitno 3.9, bukunya Pak Mariono 1358 ya, silakan dicoba. Kalau ada kendala dan seterusnya silakan bisa ditanyakan di grup sambil sharing sama teman-teman saya, jadi tahu kan nanti siapa yang memang sudah latihan, siapa yang belum latihan gitu kan. Saya bisa melihat keaktifan juga dari situ gitu ya. Baik, ini 2 materi minggu lalu dan minggu ini adalah 2 materi basic yang bisa dibilang sangat krusial. Jadi semoga video ini bisa membantu Anda memahami apa yang tertulis di buku ya. Kalau ada yang kurang jelas, monggo silakan ditanyakan. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.